Palestina. Warga dan petugas pertahanan sipil Gaza berupaya mengevakuasi puluhan anak-anak hingga lansia dari bangunan yang hancur akibat serangan udara Israel pada Jumat malam. Nampak anak-anak berjalan keluar dari bangunan dalam kondisi panik dan ketakutan. Sejumlah korban termasuk warga lanjut usia dievakuasi menggunakan tandu oleh tim penyelamat. Sejumlah keluarga dan pelayat tak kuat menahan tangis kepergian Izzuddin Al-Haddad, pemimpin Al-Qassam, sayap militer Hamas. Abu Sayyaf tewas bersama istri dan 1 anaknya akibat serangan udara Zionis Israel. Israel mengklaim Izzuddin Al-Haddad adalah salah satu otak serangan 7 Oktober 2023 yang bernama Badai Al-Aqsa yang memicu perang Gaza. Sementara itu ratusan pelayat mengantar jenazah pemimpin Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas untuk dimakamkan. Keluarga dan kerabat melepas kepergian Izzuddin Al-Haddad untuk dimakamkan pasca tewas mendapatkan serangan udara Israel. Izzuddin Al-Haddad dimakamkan dengan istri bersama 1 anaknya. Pemirsa, suasana duka menyelimuti kamp pengungsian Jenin di tepi barat. Seorang anak kecil kehilangan ayahnya yang tewas dalam operasi militer Israel di kawasan tersebut. Tangis bocah ini pecah saat mengantarkan jenazah ayahnya Nur al-Din Fayad yang tewas ditembak pasukan Israel di dekat kamp pengungsi Jenin. Dalam rekaman video yang beredar, sang bocah terlihat memeluk ayahnya untuk yang terakhir kali di tengah suasana duka dan tangis keluarga. Warga setempat menyebut Nur al-Din Fayad menjadi salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di wilayah Jenin. Pemirsa, serangan udara Israel juga menghantam sebuah kendaraan di Jalan Al-Wahda, Kota Gaza, Jumat malam. Ledakan memicu kebakaran hebat dan menewaskan sejumlah warga sipil di sekitar lokasi. Sebuah mobil terbakar hebat di Jalan Al-Wahda, Kota Gaza, Palestina setelah dihantam serangan udara yang dilakukan oleh militer Israel pada Jumat malam. Nampak sejumlah ambulans dan para warga berkumpul di sekitar kendaraan yang dilalap api. Sementara itu, tim pertahanan sipil Gaza berusaha untuk memadamkan kobaran api. Saksi mata menyebut ledakan terjadi secara tiba-tiba dan memicu kepanikan warga. Ledakan tersebut juga dilaporkan menewaskan pejalan kaki yang berada di sekitar lokasi kejadian. Seorang anak perempuan dan 2 pria muda tewas seketika akibat serangan udara tersebut. Sementara itu, Israel mengklaim serangan tersebut menargetkan Panglima Militer Hamas, Izz-al-Din Al-Haddad. Israel mengerahkan 3 jet tempur dan menjatuhkan 13 bom selama serangan berlangsung. Pasca sejumlah pemukim Israel dilaporkan membakar rumah warga Palestina di desa Termus Ayah, utara Ramallah, tepi barat, serta mencoret tulisan bernada rasis di dinding bangunan.
Dalam rekaman video yang beredar terlihat sebuah rumah terbakar yang sementara dinding bangunan dan kendaraan di sekitar lokasi dicoret tulisan bernada rasis. Warga menyebut serangan terjadi secara tiba-tiba saat sebagian penduduk tengah beristirahat. Meski tidak sampai menimbulkan korban jiwa, namun kejadian ini memicu ketakutan dan kepanikan di tengah masyarakat. Selain itu, penduduk Israel juga melakukan serangan ke warga Palestina di Jalan Al-Wat dekat Masjid Al-Aqsa jelang sholat Jumat. Penduduk Israel terlihat melakukan aksi pukul terhadap warga Muslim Palestina jelang sholat. Seorang pemukim Zionis Israel bersenjata di bawah perlindungan tentara Israel menyekap warga Palestina pemilik lahan. Seorang warga Palestina pemilik lahan disekap dengan kondisi mata ditutup di desa Bait Iqsa, tepi barat. Penyekapan warga Palestina yang dilakukan penjajah dan tentara Zionis Israel ini tanpa alasan yang jelas. Pemukim dan tentara Zionis Israel diketahui kerap meneror dan mengintimidasi warga Palestina di tepi barat. Tidak hanya menahan pemilik lahan, penjajah juga merusak lahan warga Palestina dan mencuri hewan ternak mereka. Masa pengunjuk rasa pro-Palestina dianiaya polisi Zionis Israel ketika menggelar unjuk rasa di jantung kota Yerusalem. Dalam video amatir terekam polisi Zionis Israel menindas pengunjuk rasa secara brutal. Pengunjuk rasa dianiaya dan dibanting polisi Zionis dengan kejam. Polisi Zionis juga membubarkan paksa unjuk rasa dan berusaha merampas spanduk yang dibentangkan massa. Aktivis Perancis mengibarkan bendera Palestina di Menara Eiffel, Paris. Aksi mengibarkan bendera Palestina ini sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina di tengah perang yang berlangsung di Gaza. Selain itu, aktivis Prancis juga mengutuk keras atas serangan yang terus dilakukan kepada warga Palestina. Akibat perang Israel dan Palestina ini, ratusan ribu jiwa tewas akibat perang. Ratusan orang berpawai pada peringatan ke-78 Nakba di Argentina dan Uruguay. Mereka berkumpul untuk mengecam pelanggaran hak-hak rakyat Palestina oleh Israel. Ratusan orang berpawai pada peringatan ke-78 Nakba di Buenos Aires, Argentina. Mereka berpawai pada hari Jumat untuk mendukung rakyat Palestina untuk memperingati pengusiran massal warga Palestina yang terjadi pada tahun 1948. Para demonstran terlihat meneriakkan slogan dan membawa bendera Palestina hingga spanduk bertuliskan Gaza melawan anti-Zionis, bebaskan Palestina. Mereka menuntut diakhirinya serangan di Gaza dan penghentian agresi militer Israel. Hoy estamos movilizándonos al aniversario 78 de la Nakba, repudiando la utilización del genocidio como un método sistemático de Israel en contra del pueblo palestino. Hoy nos movilizamos exigiendo el fin del genocidio y que toda la población de Palestina que ha sido expulsada durante años se le garantice el derecho al retorno a sus tierras originarias. Y acompañamos a la flotilla global Sumud que sigue navegando hacia Gaza buscando romper el cerco con el cual Israel utiliza el hambre como un método de guerra. Selain di Argentina, pawai peringatan Nakba juga dilakukan di Montevideo, Uruguay. Ratusan orang berpawai pada hari Jumat untuk memprotes genosida di Palestina. Mereka berpawai dimulai dari balai kota dan berakhir di lapangan kemerdekaan sambil membawa spanduk-spanduk kecaman pelanggaran hak-hak rakyat Palestina oleh Israel.
Diketahui setiap tahun pada tanggal 15 Mei, warga Palestina di seluruh dunia memperingati Nakba yang menandai pengusiran massal warga Palestina pada tahun 1948. Pemirsa, mahasiswa Palestina berlatih menjadi dokter di Kuba untuk membantu memulihkan Gaza. Pelatihan tersebut juga menjadi simbol solidaritas Kuba dengan Palestina. Sekitar 240 mahasiswa Palestina belajar kedokteran di Kuba untuk berlatih dan membantu negara mereka. Mereka mengikuti perkuliahan dan latihan praktik di Sekolah Kedokteran Amerika Latin. Program yang didirikan pada tahun 2010 ini memungkinkan warga Palestina untuk terkena dampak serangan Israel untuk mendapatkan dukungan. Mereka berharap dapat berkontribusi untuk memulihkan korban Gaza secara gratis dan terus mendukung hak-hak rakyat Palestina. Pemirsa, aksi pemain Barcelona, Lamine Yamal mengibarkan bendera Palestina dalam perayaan gelar juara berbuntut panjang. Yamal terus menjadi sasaran ujaran kebencian dari netizen Israel. Aksi bintang muda Barcelona Lamine Yamal mengibarkan bendera Palestina dalam perayaan gelar juara Barcelona Selasa lalu berbuntut panjang. Media sosial Barcelona dan akun pribadi Lamine Yamal terus menjadi sasaran ujaran kebencian dari netizen Israel. Bahkan netizen Israel menyerang dan mendoakan Yamal segera mengalami cedera dan menyesal telah mengibarkan bendera Palestina. FC Barcelona enggan berkomentar terkait aksi Yamal ini. Sementara pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku tak menyukai tindakan Lamine Yamal ini, namun tetap menghormati aksinya itu. Dukungan penuh justru datang dari Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez dengan menyebut apa yang dilakukan Yamal adalah ekspresi solidaritas pada Palestina. A un futbolista, a Lamine Yamal, que simplemente por ondear una bandera, la de Palestina, ha sido criticado por el gobierno de Netanyahu. ¡Menudos patriotas! Dikutip dari akun X-nya, Sanchez menegaskan tindakan Yamal bukanlah bentuk hasutan kebencian, namun hanyalah ungkapan dukungan. Mengibarkan bendera Palestina bukanlah suatu kejahatan. Kontroversi tindakan Yamal ini juga mendapat perhatian dari Federasi Sepak Bola Dunia FIFA yang telah mengirimkan surat peringatan. Bahkan informasi yang beredar, FIFA melayangkan surat larangan pada Lamine Yamal untuk tampil di Piala Dunia.